Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawala amma ba'd. Jemaah Duyuf Rahman azani Allah wa iyyakum. Ikhwatal iman, dimanapun Anda berada, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, yang di dalamnya Allah telah memberikan kenikmatan, hidayah, taufiknya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Apalagi yang kurang? Oleh karenanya kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Janganlah kita merasa sombong. Lalu kita tidak ingin bersyukur, maka Allah akan mencabut segalanya dan Allah akan menimpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Tidak lupa pula kita persembahkan pada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya kita bisa mengenal dinul haq wa dinul Islam. Dan kita dituntun untuk senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hamba yang lemah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang dimana Allah berselawat kepada Nabi. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang lemah, lalu kita ingin sombong? Janganlah. Ingat, kita bersalawat pun kita mendapatkan fadilah yang luar biasa. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang bersalawat kepadaku sesekali, maka Allah akan menjawab salawatnya. Allah menjawab salawatnya dengan 10 salam. Apa salamnya Allah? Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan lain-lain sebagainya. Anda mau bersalawat kepada Nabi SAW? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tafsir sebuah ayat yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dikatakan di sana, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kata sebagian ulama tafsir, Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya semua akan binasa. Makhluk yang memiliki nyawa, yang bernyawa, entah itu manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan, jin, syaitan akan meninggal. Dan dunia ini pun akan binasa. Semua akan musnah. Akan binasa. Semua akan binasa. Lalu apa yang patut kita sombongkan dengan dunia ini? Tidak ada. Toh akhirnya kita akan meninggalkan. Ketahuilah bahwasanya kematian itu akan dimulai setelah kita meninggalkan dunia ini. Baru akan dimulai kehidupan pada saat itu. Ayat ya di sana lalu di sana dilanjutkan, dan hanya pada hari kiamat diberikan dengan sempurna balasan. Kata ulama tafsir di sini dikatakan bahwasanya manusia akan berkumpul di satu tempat yang dimana dinamakan sebagai padang mahsyar. Yang dimana dinamakan tempat itu yaitu padang mahsyar. Mereka akan berkumpul, akan menerima balasannya, kabar dari sana dalam keadaan telanjang. Ingat,
Kita telanjang di sana, tapi tidak memiliki hasrat. Karena kenapa? Kita disibukkan dengan kabar balasan telah apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Entah itu buruk atau baik. Oleh karenanya jangan jadikan tempat ini tempat bermain-main. Di sini memang kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami telah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata salah seorang murid Imam besar Ahmad bin Hanbal, "Ya Imam, kapan kita beristirahat? Capek. Di dunia kita beribadah terus, sujud, sholat, ngaji dan lain sebagainya. Capek. Kapan kita beristirahat?" Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dunia bukan tempat peristirahatan, tapi kelak nanti di surga itulah tempat kamu akan beristirahat. Kamu akan merasakan hasilnya di sana, bukan di sini. Ini bukan tempat beristirahat. Di sana akan menerima balasan berita yang menerima rapot. Kalau kita bahasakan rapot dengan tangan kanan, maka dia akan berbahagia dan mengangkatnya. Aku berbahagia. Artinya selama dia hidup di dunia dia tidak sia-sia. Dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan dia meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi bagaimana nasibnya dengan orang yang menerima buku rapotnya dengan tangan kiri? Dia akan merasa ketakutan, lalu dia akan menyimpan di belakang tubuhnya. Karena dia tahu bahwasan balasan bagi dia adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat, itu neraka. Dilanjut ayat ini. Lanjutan ayat ini, barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Kemenangan. Memang seakan-akan terdengar di telinga kita, di benak kita, terfikirkan, kita merenungkan, apakah benar ada itu semua? Kita tugasnya sami'na wa ata'na. Selebihnya Allah yang akan memberi ganjaran. Tidak usah dipertanyakan. Kalau kita masih ada keraguan dalam hati, maka iman kita masih dipertanyakan. Ingat apa yang kita lakukan, semua ini anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita melakukan seakan-akan kita melakukannya itu Allah melihat apa yang kita lakukan, tapi kita tidak tahu karena kita tidak melihat Allah. Tapi ketahuilah Allah senantiasa melihat kita. Maka tatkala kita sudah berprinsip seperti ini, seperti apa yang Allah telah sabdakan, maka tidak ada keraguan lagi dalam hati dalam mengerjakan amalan tersebut. Karena Allah senantiasa melihat kita. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu tatkala kita ada uzur, ada target, ada tempat kita ingin memperlihatkan, entah itu kepada calon mertua misalnya, kepada sosok gadis yang kita inginkan atau kita cintai atau kita sukai. Dan begitulah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala ingin melakukan ibadah, ikhlas kepada Allah, karena Allah akan memberikan balasan di balik apa yang kita telah kerjakan. Jangan semata-mata itu semua karena dunia, karena manusia. Tidak ada apa-apa yang kita dapatkan dari manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, di baliknya Allah akan memberikan surga. Mengharapkan pujian tok sebatas sampai segitu saja. Ingat, manusia itu hanya sebatas perkataan. Manusia hanya sebatas perkataan, tidak ada lebih. Tapi tatkala Anda melakukan karena Allah, tidak akan sia-sia. Allah akan memberikan ganjaran sesuai kadar yang kita kerjakan, sesuai kadar apa yang kita kerjakan.
semakin ikhlas kita akan mengerjakan itu karena Allah, maka ganjarannya akan lebih dari apa yang kita perkirakan. Allah Maha mengetahui segalanya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Bukan berarti kita melihat orang yang lebih kaya daripada kita, dia lebih bahagia. Tidak. Mungkin kita melihat dia canda tawa, bersenang-senang, berlihaya, tapi belum tentu dia adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak. Bisa jadi dia adalah orang yang paling sengsara kelak di akhirat, karena apa yang dia miliki, walaupun dia muslim, semua yang dimiliki akan diminta pertanggungjawaban. Belum tentu dia orang yang paling berbahagia di dunia. Jamaah sekalian, karena dunia ini memperdaya sekali, menipu sekali. Melihat tetangganya beli itu, kita ingin beli. Beli itu, kita ingin beli. Lalu kita rela berhutang. Ingat, dunia ini memperdaya. Anda berhutang pun hal sepele. Di zaman Nabi SAW, orang yang berjihad meninggal semua dosanya diampuni kecuali dosa utangnya. Berbahaya sekali itu, dosa sepele. Jangan disepelekan. Bahaya. Ingat, Allah mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Dunia ini sangat memperdaya sekali, menipu sekali. Maka jangan tergiur dengan dunia ini. Toh pada akhirnya apa yang kita miliki di dunia, gedung misalnya, mobil Mercy, merek apalah yang paling mahal, tidak akan kita miliki semua itu. Ada 3 yang kita akan bawa pulang. Amal jariah. Kita cuma bawa pulang amal jariah saja. Amal jariah saja toh. Maka muhasabah dari sekarang, gugah hati kita, pikiran kita. Apa yang telah kita persiapkan? Apa yang telah kita persembahkan untuk diri kita kepada Allah Jalla Jalla. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.